Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur karena segala kebaikan-kebaikan yang telah kita terima dengan cuma-cuma karena kasih Allah yang begitu besar. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karya-Mu, Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sekali lagi kita pujikan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karya-Mu, Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sekali lagi, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sembah Tuhan, tinggikan nama-Nya, ya Tuhan yang baik, yang terlama baik, ya rahmat-Mu dan namamu, Masalah-Mu yang selamat
menjadi penyembah, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya. Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Amin. Berikan jempol kanan kiri dong, katakan Tuhan itu baik. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam tiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam tiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Ku beri ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Cuma saja semuanya. Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Ya Tuhan Yesus kita yang baik, yang teramat baik. Kita berikan pujian kita bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengan latar
Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan mati, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan mati, nyatakan kebesaran-Nya. Akan setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja. Dialah siapa? Dialah Raja. Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Jemaat disilakan duduk, paduan suara akan memuji Tuhan. Mari Jumat kita bangkit berdiri. Kita akan menyiapkan hati kita sebelum kita mendengar firman Tuhan. Sebab Allah yang kita puji tidak hanya Allah yang mulia, tapi Dia juga Allah yang setia. Amin. Yesus
matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan selama hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan selama hidupku agar indah bagi-Mu. Sekali lagi pujikan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan selama hidupku agar indah bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, kami telah memuji memuliakan nama-Mu, karena Engkaulah Allah yang layak kami sembah, layak kami puji dan kami puja. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Demikian juga kami sudah siapkan tanah hati kami yang subur Tuhan, untuk menerima benih firman-Mu Tuhan. Jika masih ada kuasa kegelapan roh iblis roh setan yang akan mengambil benih firman-Mu, kami satukan iman kami, katakan di dalam nama Tuhan Yesus, pergi dari ruangan ini. Kami hanya mengundang kuat kuasa Roh Kudus untuk menguasai kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam. Oh, selamat sore ya. Slide pertama. Ya, ini. Di dunia sekarang sulit mencari pria atau manusia lah yang great. Tetapi Alkitab mencatat ada pria-pria yang luar biasa yang bisa disebut the great man. Tentu mereka ada kelemahan, kekurangan, tapi itu tidak sebanding dengan kehebatan mereka
Apa saja nanti kita akan lihat ya. Kita akan baca bersama di Ulangan 9 ayat 5b dan sampai bawah. Great man ini adalah Abraham, Ishak dan Yakub. Kita tahu bahwa orang Israel menyebut Allah, Tuhan, YHWH itu dengan sebutan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Mengapa disebut Abraham, Ishak dan Yakub? Pasti ada alasannya. Bukan hanya karena Tuhan memanggil Abraham, kemudian Abraham mempunyai anak Ishak, kemudian Ishak mempunyai anak Yakub. Tetapi karena mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dan Tuhan tidak malu disebut Allah mereka. Kita akan baca dari Ulangan 9 ayat 5b, 1, 2, 3. Amin. Kisah Rasul 7 ayat 32, 1, 2, 3. Amin. Ibrani 11 ayat 16a, 1, 2, 3. Amin. Sebelum lanjut, kita akan lihat tayangan berikut ini. Mohon lampunya dimatikan. Pria zaman now badannya maskulin, tetapi mereka feminin. Pria zaman sekarang NPD, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Bangga selingkuh dan poligami. Tidak ingin jadi provider, tidak ingin menafkahi istri. NPD juga selalu merasa terzolimi. Katanya merasakan nggak sakit hatinya gitu loh. Ya, orang lain dia sakiti, dia nggak merasa. Ya, itu adalah contoh-contoh pria-pria zaman now. Mereka feminin, ya, mereka NPD, merasa narsistik dan melakukan domestic violence, kekerasan rumah tangga, merasa terzolimi, bangga selingkuh, bangga poligami, dan tidak ingin menjadi provider. Bapak Gembala sudah bilang tugas pria adalah bekerja mencari nafkah. Jika wanita bekerja itu membantu, bukan sebagai tulang punggung. Ya, jadi itu alkitabiah. Kita akan lanjut. Abraham. Mengapa Abraham dibilang the great man? Abraham itu monogami. Oh, Abraham kan punya Hagar. Setelah Sarah meninggal, dia juga menikah lagi. Kita akan dengarkan penjelasannya. Abraham itu monogami. Walaupun ayahnya dan sekeliling pada saat itu adalah poligami. Dari mana saya tahu Abraham itu ayahnya poligami? Ketika Sarah istrinya yang cantik pada usia 60 ditaksir Firaun. Jadi kemudian Abraham berbohong bilang dia saudaranya. Itu adikku katanya. Kemudian pada saat Sarah berumur sekitar 85 tahun, dia ditaksir oleh Abimelek. Kemudian Abraham juga berbohong bilang dia itu adikku. Ketika dikonfrontasi oleh Firaun dan Abimelek, Abraham bilang, aku gak bohong karena dia memang adikku, yaitu anak ayahku, hanya bukan anak ibuku. Jadi situasi pada saat itu poligami, tetapi Abraham hanya punya satu istri, yaitu Sarah.
Sarah ini mandul lebih dari 25 tahun. Mandul itu sekarang, zaman sekarang aja bukan sesuatu yang keren, malah sesuatu yang malu-maluin, sesuatu yang membuat hati berduka. Apalagi zaman dulu dibilang wanita tidak punya keturunan itu terkutuk, ya, dihujat gitu. Abraham menjaga perasaan istrinya. Siapa yang suruh dia menikah dengan Hagar, istrinya? Ya, saya pernah punya teman, kenalan lah ya. Dia lulus SMK, kemudian kerja di bank. Saya tahu dia diantar jemput pacarnya, dia anak pendeta, perempuan. Kemudian dia menikah dengan yang suka antar jemput itu, yang antar jemput naik mobil lumayan engkoh-engkoh gitu ya. Orang tuanya sudah bilang, ini anak perempuan gak pernah mens. Tetapi mungkin setelah malam pertama ada penetrasi, diharapkan dia mens. Dan kemudian memang ada kemungkinan dia tidak bisa hamil. Kemudian pacarnya itu ya, aku menerima dia apa adanya, ya kan gitu kan, awal-awal begitu. Tapi kemudian berlalu waktu, 3 tahun, 4 tahun, itu tidak pernah hamil. Kemudian yang istrinya berusaha, katanya ada anak jemaat ayahnya, dia anak pendeta. Yang hamil di luar nikah, dia istilahnya dia ambil untuk dia pancing supaya dia punya anak. Tapi enggak bisa juga. Setelah lebih dari 5 tahun, siksaan bagi dia itu terjadi. Neraka di dunia. Dia dilempar suaminya, diteriakin mandul, dibilang babi, dibilang gak ada guna, dan sebagainya, dan sebagainya. Karena pria ingin punya anak, insting bahwa dia tidak punah. Tetapi Abraham menjaga perasaan istrinya. Dia bisa saja poligami, dan ketahuan yang mandul itu Sarah, bukan Abraham. Lain ya kalau misal pasangan lama nggak punya anak, mereka masing-masing tetap bersama, mungkin ada perasaan jangan-jangan aku yang mandul. Jadi mereka tetap bertahan. Tetapi Abraham ini sudah jelas yang mandul itu Sarah. Begitu dia menghampiri Hagar, Hagar langsung hamil kok. Tapi dia menjaga perasaan istrinya, tidak dalam waktu yang singkat, lebih dari 25 tahun. Kalau kita hitung-hitung Alkitab ya, kadang Alkitab agak sedikit membingungkan karena bisa dimengerti kalau saudara belajar bahasa Ibrani, 1 titik di atas hilang atau 1 titik di bawah atau di samping hilang itu beda artinya. Jadi kalau kita hitung, Abraham katanya nunggu Ishak 25 tahun, berarti dia umur 75 waktu menikah. Kan itu sebenarnya agak aneh di zaman dulu. Di zaman dulu orang umur 20, 30 mungkin menikah. Yang perempuan mungkin 14, 15 tahun sudah menikah. Jadi ada kemungkinan Abraham itu menjaga perasaan istrinya lebih dari 25 tahun. Menjaga perasaan istri itu bukan gini, akhirnya kemudian cuek, terus kalau ngeliat istrinya, terus mungkin nyindir-nyindir, coba kalau punya anak di rumah nih, rame. Atau mungkin lagi gimana, males lah, gak punya anak nanti kita mati begini aja, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi bukan itu yang dilakukan Abraham. Memang saya pernah tahu banyak ya pria yang menikah 9 tahun, tetap menjaga perasaan istrinya, tetap ceria, baik kepada istrinya, walaupun di rumahnya dia ya, di rumah keluarga yang pria, mungkin ada tekanan, kenapa kok kamu belum punya anak? Tapi dia tetap ceria, dan kalau ketemu kami pasti ngomongnya, kalau saya ya Bu Vivi, santai aja, kalau punya anak puji Tuhan, kalau nggak punya anak nggak apa-apa juga gitu. Ya itu dia menjaga perasaan istrinya. 9 tahun kemudian punya anak. Ya di gereja juga ada yang demikian. Pak Hendra Bu Rika ini baru punya anak pertama setelah 7 tahun menikah.
Tentu pertama cari pengobatan, ya, sampai akhirnya dia lepas semua, dia bilang biar kehendak Tuhan yang jadi. Nah, di situ supaya mereka belajar bahwa anak itu didapat bukan karena pengobatan, tetapi karena berkat Tuhan. Ya, kemudian kita bisa lihat anaknya langsung 3, tidak ada yang fail, semuanya premium quality, ya. Terutama yang pertama cool banget gitu loh ya, maskulin, pria. Kalau ngelihat orang dagunya selalu diangkat gitu ya, keren gitu. Ya itu karena di backingnya lama, 7 tahun. Ya itu, Abraham menjaga perasaan istrinya. Dari mana kita tahu dia menjaga perasaan istrinya? Karena dia sebenarnya senang anak. Kita akan baca, tolong dikeluarin Om Gede, Kejadian 25 ayat 1 sampai 2. Kejadian 25 ayat 1 sampai 2. Kita baca sama-sama aja ya, 1, 2, 3. Abraham pula seorang istri namanya Ketura. Perempuan itu melahirkan baginya Simran, Yoksan, Medan, Midian, Isbak, dan Suah. Berapa orang itu anaknya? 6 laki-laki. Jadi ceritanya begitu Sarah meninggal, Abraham langsung punya istri lagi, langsung gas 6 anak. Karena apa? Karena sebenarnya dia suka anak-anak. Tetapi karena istrinya yang tidak bisa punya anak, dia menjaga perasaan istrinya bukan 9 tahun, bukan 7 tahun, 25 tahun. Itu great man. Kalau zaman sekarang pria istrinya nggak ada salah aja dibilang goblok. Ya kan, dipermalukan mungkin di depan umum. Nah itu bukan the great man. Kali ini saya yang memberitakan firman ini, tapi mungkin nanti ada di antara anak-anak youth yang akan kemudian Tuhan panggil menjadi hamba Tuhan. Mereka yang akan memberitakan bagaimana menjadi orang yang luar biasa. Ya, ada hal-hal mengapa orang dikatakan luar biasa. Kita akan lanjut. Menempatkan istri sesuai hakikatnya. Ini kita tidak usah baca. Di Kejadian 16 ayat 6, kemudian Sarah ini suruh Abraham menghampiri Hagar. Ini budakku. Zaman dulu itu hal yang biasa. Ya, zaman sekarang jangan dicontoh. Misalnya lama nggak punya anak, ini deh pembantuku kamu hamili, jangan. Kalau zaman dulu itu budak lain. Terus kemudian hamil, Hagar ini melihat celah, kok dia hamil? Dia tahu Abraham itu mungkin senang anak, orangnya baik, kalem, dia kayaknya punya peluang gitu. Tetapi peluang itu langsung segera dihilangkan oleh Abraham. Apa yang Abraham katakan kepada istrinya? Hambamu itu ada dalam kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau mau. Dan itu menghentikan kepongahan Hagar. Jadi seolah-olah Hagar dibilang gini, emang siapa kamu? Dan itu adalah deklarasi bahwa istrinya adalah tetap yang memegang tempat terutama di rumah itu, didengar oleh seluruh pegawainya. Jadi pria yang apa ya istilahnya ya, pria yang teguh gitu, tidak mencela-mencele. Gitu loh Abraham. Kemudian dia mengasihi bukan takut istri. Kalau kita baca kisah Abraham, dia seorang pemimpin yang luar biasa. Yang kemudian ini yang mungkin kita jarang tahu. Dia memberikan yang terbaik untuk istri sampai akhir. Coba kita buka Kejadian 23 ayat 2. Kejadian 23 ayat 2. Saya baca aja ya. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan, lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Ayat 7. Kemudian bangunlah Abraham, lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu. Ayat 12. Lalu diulang ya, jadi Abraham itu sujud lagi di depan penduduk negeri itu. Untuk apa?
untuk membeli tanah untuk Sarah mati. Jadi ketika dia menikahi Sarah, dia mengasihi Sarah, menempatkan Sarah sesuai dengan seharusnya. Dia menjaga perasaan Sarah mandul lebih dari 25 tahun. Bukan hanya itu, dia berusaha tetap memberikan yang terbaik sampai pada akhir hayat Sarah. Jadi zaman dulu itu mereka pendatang di negeri Kanaan, kemudian ada suatu tempat yang bagus, Abraham lihat. Setelah dia meratapi Sarah, dia datang kepada yang punya tanah, Bani Het. Dia sujud menyembah. Pernah baca Abraham ada sujud menyembah kepada siapapun kecuali kepada Tuhan? Tidak pernah. Tapi dia bersedia sujud supaya istrinya mendapatkan tempat yang terbaik. Dia bukan hanya sujud satu kali, dia sujud kepada Bani Het di depan seluruh penduduk negeri itu, dan kepada yang punya tempat itu yaitu Efron bin Sohar. Kasih aku, berapa harganya? Kemudian dibayar. Nah, ini sudah jarang kita lihat di dalam dunia sekarang ini. Ya, kalau orang tua sudah tua, kemudian salah satunya meninggal, biasanya itu kayak seperti orang lain, yang ngurus biasanya anaknya. Yang ngurus anaknya, urus gini segala, terus nanti kalau pas di persemayaman gitu, misalnya yang meninggal istri ya, yang suami kayak udah kayak bukan urusannya, nanti dia duduk-duduk, makan jeruk gitu ya. Kemudian paling kalau ada orang datang, oh ya terima kasih, seperti bukan urusannya. Nah, di sore hari ini saya men-encourage saudara pasangan suami istri, tetap lakukan yang terbaik untuk pasanganmu sampai akhir hayatmu. Siapapun yang meninggal duluan, ya kita nggak tahu, mungkin kalian pernah sakit hati kepada suami, mungkin kalian pernah sakit hati kepada istri, tetapi tetap berusaha memberikan yang terbaik. Ya, itu pria ya. Jadi kalau pas ada acara-acara pemakaman gitu, kok dia udah tua itu yang ngurus semua anaknya, dia cuma duduk-duduk makan jeruk atau ya gitu. Yang wanita lebih parah lagi. Saya pernah datang besuk karena opanya katanya udah mau meninggal. Jadi saya besuk. Opanya itu di dalam berkeluh kesah soal istrinya nggak mau jaga dia selama dia sakit. Habis manis sepah dibuang, terus dia mati, saudara. Itu benar loh. Dia gitu, dia menjerit yang terakhir gitu. Terus kemudian dia meninggal, omanya nggak ada karena tadi pas saya datang omanya pergi. Mau kemana oma? Ke pasar katanya gitu. Jadi sengaja ditinggal. Nah ya, kalau sudah berapapun usia atau apapun, kita tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk pasangan sampai akhir. Amin. Nggak ada yang amin karena pikir aku kayaknya nanti kayak oma itu gitu loh. Mungkin saudara juga nggak banyak yang tahu ya, Abraham itu seorang visioner, seorang perencana yang luar biasa. Pertama, dia setelah Sarah meninggal, dia mengutus Eliezer hambanya mencari istri untuk Ishak. Nah, itu kan perjalanan jauh kembali ke mana itu asalnya, naik onta, naik kuda, lama itu. Kemudian setelah Sarah meninggal itu dia utus, kemudian datang Ribkah, ya bukan Ribkanya Anton yang lagi di depan, tapi Ribkah datang, kemudian dia menikahkan Ishak. Setelah 3 tahun dia menikahkan Ishak, kemudian dia menikah dengan Ketura itu dan ngegas punya 6 anak laki-laki. Dia sebenarnya senang anak-anak, tetapi karena istrinya tidak bisa memberikan, dia tetap bertahan menjaga perasaan istrinya sampai akhir. Jadi Abraham ini seorang yang visioner, dia perencana yang baik. Kemudian setelah dia punya anak 6, dia ingat dia harus melakukan sesuatu. Dia mengatur pemberian kepada anak-anaknya hasil dari Ketura itu.
selagi dia hidup dan menyuruh pergi, supaya semua miliknya itu hanya akan menjadi milik Ishak. Jadi ini adalah seorang yang the great man. Pasti ada banyak hal mengapa dia disebut the great man, bukan hanya imannya ketika mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Salah satunya dia adalah perencana yang baik. Jadi untuk bapak-bapak, jadilah perencana yang baik untuk keluargamu. Ya, rencanakan ini, rencanakan itu. Biasanya zaman sekarang, zaman now, bapak-bapak, terserah ibu deh gitu. Ibu maksudnya istrinya gitu. Dia manggilnya ibu, mama, mami. Jadi seolah-olah itu mamanya, seolah-olah itu ibunya, seolah-olah itu ya memang orang tuanya. Jadi ini gimana Pak? Lupa, jangan ngomong, jangan terserah aku, kamu juga harus mikir. Ya pokoknya terserah mama aja, yang mana yang baik, mama doa dulu, puasa dulu. Jadi istrinya yang suruh doa dan puasa. Ya, Abraham itu visioner, perencana yang baik. Itu dia lakukan sebagai seorang pria. Dan bukan hanya sekedar pria, the great man. Allah tidak malu disebut Allah Abraham. Malah ketika dia menampakkan diri kepada Ishak, dia bilang, aku ini Allah ayahmu, Allahnya Abraham. Jadi dia nggak malu karena apa? Memang nggak malu-maluin Abraham ini. Ya, kalau kita gimana? Nah, Ishak juga the great man. Ishak itu monogami juga. Bahkan dia lebih murni monogaminya. Kenapa dia monogami murni? Nanti kita akan lihat. Dia juga menjaga perasaan istri. Ribka itu ketika dinikahi mandul. Kurang lebih 20 tahun. Nah, Ishak ini juga taat dan sayang ortu. Ya, kalau saya baca Ishak, tapi saya langsung memandang kepada Pak Ishak Loren. Tapi bukan Pak Ishak Loren, tapi Ishak yang di Alkitab, yang namanya Pak Ishak Loren terinspirasi dari sana. Ishak ini taat dan sayang ortu. Dari mana saya tahu? Waktu Abraham disuruh mempersembahkan Ishak, itu Abraham sudah tua. Jadi misalnya Ishak mau kabur, apa Pak? Oh aku mau dipersembahkan, aku lari. Ya Abraham juga nggak bisa apa-apa, cuma bisa gini, aduh, nak, karena dia sudah tua. Tetapi Ishak itu taat kepada orang tuanya. Kemungkinan besar pada saat dibaringkan itu Abraham yang ngomong, Ishak kamu membaringkan diri aja di sini biar papa bisa ikat. Nah pas diikat juga mungkin Ishak itu bantu mengikat dirinya. Dia taat dan sayang ortu. Kenapa saya tahu dia sayang ortu? Ketika mamanya meninggal dikatakan dia sangat kesepian dan menderita setelah kematian ibunya. Karena itu dia disebut the great man. Dia anak yang taat dan sayang orang tua. Kita gimana? Taat nggak, sayang nggak sama orang tua? Ya. Kemudian tidak mengulangi kesalahan orang tua. Dalam hal ini dia tidak mengulangi kesalahan Abraham. Apa itu kesalahan Abraham? Memiliki anak lain, yaitu Ismail dulu itu. Kenapa saya bisa bilang begini? Karena mungkin Ishak ketika dia beranjak bertumbuh, berkembang, beranjak dewasa, dia bisa tahu papanya sangat rindu akan Ismail. Mungkin seperti itu. Karena kan dia dibesarkan, Ismail udah disuruh pergi, udah pergi kemana itu Ismail. Kemudian ketika dia kontak dengan Ismail sebagai saudara tiri, dia juga ketika bertemu, dia juga merasakan betapa Ismail ini menderita karena berpisah dari ayahnya. Karena itu dia tidak ingin mengulangi kesalahan yang dilakukan orang tua. Nah, pesan yang bisa saya sampaikan di malam hari ini adalah bahwa jangan ulangi kesalahan yang dilakukan orang tua kita. Kita maklum mungkin mereka pendidikan tidak seberapa, mungkin pada saat itu zaman dulu
banyak hal-hal yang mereka tidak pelajari. Kalau sekarang semua pengetahuan terbuka lebar buat kita, semua pengalaman-pengalaman orang bisa kita baca dan menjadi inspirasi. Karena itu jangan mengulangi kesalahan orang tua. Apa yang kita anggap kurang pada orang tua, jangan kita lakukan. Karena seperti ada kutuk gitu. Ya kan? Mamanya mandul, istrinya kok juga mandul, tapi lebih pendek waktunya. Jangan ulangi. Nah, untuk anak-anak yang seperti itu, yang memiliki hal-hal yang dengan orang tua, dia harus berusaha lebih keras. Jangan mengulangi kesalahan orang tua. Jadi kita harus menjadi orang tua yang lebih baik untuk anak-anak kita kelak. Atau lebih gila lagi kalau orang tuanya dulu baik-baik, tapi kitanya ini sekarang yang brengsek. Nah itu lebih cilaka lagi. Ya, bukan hanya tidak mengulangi kesalahan ortu, malah ortunya baik-baik, sekarang kita ini yang brengsek, itu yang lebih cilaka lagi. Jadi Ishak ini adalah the great man. Dia tidak memiliki anak lain karena dia tahu ternyata hal itu menimbulkan banyak duka. Dan juga yang kedua, ternyata ketika dia lagi jalan ada kelaparan, mereka pergi ke negara lain. Orang juga melihat Ribka itu sangat cantik. Jadi dia juga takut, persis kayak bapaknya. Dia takut, jadi dia bilang ke orang-orang, ini adikku. Sama persis seperti Abraham, hanya Abraham itu melakukannya 2 kali. Tapi waktu itu Ishak melakukannya sekali. Tapi sepertinya Ishak itu menyesal akan hal itu. Karena apa? Karena dia mencintai Ribka. Jadi apakah dia akan menganulir, maaf penduduk, maaf Pak Raja Abimelek, ini bukan adik saya, ini istri saya. Dia tidak mungkin berkata begitu. Jadi apa yang dia lakukan? Dia bermesraan secara terbuka, bukan bermesraan melakukan hubungan intim, bukan, peluk-pelukan. Jadi bukan seperti kakak adik, tetapi seperti sepasang kekasih. Dan itu dilihat oleh Raja Abimelek. Ketika Raja Abimelek dikatakan melongok dari jendela, kemudian dilihat Ishak itu seperti sedang bermesraan dengan Ribka. Bahasa Inggrisnya dibilang caress, seperti sedang membelai, mungkin memeluk dan sebagainya. Jadi itu dilakukan oleh Ishak dari cinta, dari rasa cinta, dari the power of love, dan overcome takut dibunuh karena istrinya cantik. Jadi dia tidak mengulangi kesalahan Abraham. Mungkin dia pertama, oh iya ya, dia adikku, bilang kamu adikku ya supaya aku nggak dibunuh. Tetapi kemudian karena perasaan cintanya melebihi rasa takutnya, itu yang dia lakukan. Secara terbuka dia kemudian seperti bermesraan di tempat umum. Jadi bukan di kamarnya atau di pojokan, bukan. Kemudian Ishak ini dan Ribka itu love at first sight. Cinta pada pandangan pertama. Jadi kita bisa bayangkan, Ribka diambil pada saat dia berumur mungkin sekitar 12 sampai 15 tahun. Kemudian pada saat dia melewati padang gitu, keluar Ishak. Bayangkan ya, Ishak itu anak dari Sarah yang umur 60 aja masih ditaksir Firaun. Umur 80 masih ditaksir Raja Abimelek. Jadi mungkin dia adalah seorang pria yang luar biasa dan dia anak orang terkaya di tempat itu pada saat itu. Ishak kemudian keluar habis bekerja dari ladang. Ketika pria habis bekerja, dia menampilkan semua maskulinitasnya yang luar biasa. Dia berjalan terus dia lihat iring-iringan. Pada saat itu Ribka juga lihat. Kemudian Ribka udah gitu hatinya. Di situ dikatakan dia tanya kepada Eliezer, siapa orang itu? Itulah dia tuanku. Terus langsung Ribka itu malu-malu gitu ya, dia pakai kerudung dan dia turun dari onta. Itu adalah cinta pada pandangan pertama.
Ishak pun ketika melihat Ribka juga cinta pada pandangan pertama. Kemudian di Alkitab dikatakan dia mengambil Ribka dan mendapat sukacita setelah berduka 3 tahun lamanya atas meninggalnya ibunya. Ya, itu cinta pada pandangan pertama. Cinta pada pandangan pertama itu alkitabiah. Katakan alkitabiah. Alkitabiah. Ya. Jadi ketika kita tidak punya tendensi misalnya melihat orang itu bagaimana, mungkin sepatunya baru, ya kan? Sepatunya baru, atau wih orang itu kok naik mobil apa, tidak. Tapi entah kenapa begitu lihat dia suka. Tapi kenapa anak-anak sekarang tidak mungkin dan akan sulit untuk merasakan perasaan itu? Kenapa? Karena mereka terlalu banyak distimulasi. Saya sudah bagikan kemarin dalam doa malam, apa itu stimulasi? Distimulasi rasa cinta-cintaannya, nonton drama-drama percintaan, melihat penyanyi ganteng yang tadi itu loh, yang buka-bukaan gitu ya, terus udah rasa cinta, diingat siang dan malam, dilihat fotonya, ditonton filmnya siang dan malam. Jadi mereka sudah sulit karena sudah kebal perasaannya. Jadi nggak tahu mana nih perasaan yang genuine, yang asli, atau perasaan-perasaan yang mereka buat-buat. Cinta itu, perasaan cinta itu anugerah Tuhan. Mungkin kalau Bapak Ibu yang zaman dulu tidak ada stimulasi apa-apa, cuma taunya sekolah, belajar, cuma taunya mama, papa, adik, kakak, makan, sekolah. Bisa merasakan hal itu, ngelihat orang gini, gitu. Ya, mungkin itu SMP, SMA. Ya. Kalau sekarang, kalau udah menikah nggak usah mikir begitu. Ya, aku mau merasakan lagi, nah itu penyakit. Karena dia mau merasakan jatuh cinta lagi, itu suatu penyakit. Tapi itu adalah anugerah Tuhan. Love at first sight, nanti baca aja ayatnya di rumah kalau dicatat. Nah, kemudian ini catatan. Orang Muslim bilang, kami bukan pedofilia ketika Muhammad menikah dengan anak Aisyah berumur 6 tahun. Katanya Muhammad menunggu Aisyah sampai berumur 9 tahun. Jadi dia tuh bingung ya, rancu cerita-cerita Alkitab yang nunggu 3 tahun itu adalah Ishak. Setelah mamanya meninggal 3 tahun dia ketemu Ribka. Terus dibilang Ribka itu umur 3 tahun waktu dinikahi oleh Ishak. Orang Muslim bilang begitu. Oh kami bukan pedofilia, itu loh. Yang dari dulu tuh udah pedofilia itu Ribka dinikahi umur 3 tahun. Luar biasa sekali. Ribka itu waktu ketemu dengan Eliezer, dia lagi nimba air untuk Eliezer. Terus Eliezer bilang, kalau gadis ini bilang akan kuberi minum dengan ternakmu semua, itu dia Tuhan gitu. Eliezer ngomong dalam hati seperti itu. Terus Ribka ternyata ngomong gitu, Tuhan ini ku beri air. Terus diam, terus gak lama dia bilang, sebentar nanti akan kuambilkan juga untuk kuda-kudamu dan semua binatang-binatang yang kau bawa. Bagaimana anak umur 3 tahun bisa nimba air di sumur, jalan aja dia masih ogel gitu loh. Ya, jadi itu tidak benar. Kemudian ketika dia melihat Ishak, dia turun dari unta. Unta pernah tahu, mungkin nggak tahu aslinya ya, mungkin tapi digambar unta itu sangat tinggi. Unta itu sangat tinggi. Gimana anak umur 3 tahun kerengkel-kerengkel untuk turun dari unta? Jadi itu sudah tidak masuk akal. Ya, jadi tidak benar. Ribka dimenikahi umur 3 tahun tuh tidak benar. Yang benar memang berumur muda, mungkin sekitar 12 sampai 15 atau 16 tahun. Ya. Nah, Yakub ini terakhir.
Karena the great man-nya adalah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Yakub ini dia kan gak monogami, dia istrinya 4. Tapi kita akan belajar, istrinya 4, tapi itu bukan kemauannya, ya. Tapi jangan kemudian Mas Derta bilang, itu bukan kemauan saya juga Bu Vivi, tetapi desakan, gitu ya. Pokoknya seperti itu. Tapi Yakub ini, pertama dia tuh dari awal dia tuh sudah love at first sight dengan Rahel. Ketika dia lari dari bapaknya, terus dia ketemu sama wanita, gadis. Terus dia bilang, apakah kau kenal Laban? Dia tanya sama orang ya, apakah kau kenal Laban anak Nahor gini gitu. Oh itu anak gadisnya datang mau ambil air. Kemudian dia lihat Rahel, dia sudah jatuh cinta. Tetapi dia dibohongi oleh Laban. Jadi ketika malam pertama setelah 7 tahun bekerja dia udah happy. Dia akan tidur dengan Rahel. Dan dia sudah tidur dengan wanita itu. Ternyata ciluk bak. Pas dibuka pagi-pagi, zaman dulu kan mungkin gak ada lampu, mungkin pakai lilin gitu ya. Jadi pagi-pagi terang matahari, loh apa yang kau lakukan ini Laban? Aku kan minta Rahel, ternyata yang dapat Lea. Katanya gitu. Tapi kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, Lea walaupun sudah punya anak 6 laki-laki dan 1 perempuan dari Yakub, dia selalu berkeluh kesah tidak dicintai. Pernah baca itu? Pernah baca enggak? Iya. Itu dia selalu mengeluh tidak dicintai oleh si Yakub ini. Jadi kalau menurut saya Yakub tuh hanya menunaikan kewajibannya saja. Setelah menunaikan kewajibannya dia selalu tinggal bersama Rahel. Karena di situ hatinya. Ya kan, waktu pas anaknya itu ambil buah, terus Rahel kepingin, aku pingin buah itu. Oh kamu jadi mau merebut buah ini seperti kau merebut Yakub. Jadi artinya Yakub itu tidak pernah bersama istri-istrinya yang lain. Ketika disuruh niduri Bilha, ketika disuruh niduri budak satunya, ketika giliran dengan Lea, dia hanya melakukan kewajibannya dan dia kembali ke Rahel. Karena di situ hatinya berada. Kenapa Tuhan mengizinkan poligami pada saat itu untuk Yakub? Karena untuk mewujudkan rencana Tuhan 12 suku Israel. Jadi dari Yakub kemudian melahirkan 12 orang anak laki-laki, itu adalah leluhur dari bangsa Israel. Dan dia juga love at first sight. Dan dia cinta kepada Rahel. Kalau Bapak Ibu baca, dia bilang ketika kamu boleh ambil Rahel, tapi kamu kerja di aku 7 tahun. Di Alkitab dikatakan 7 tahun itu terasa beberapa hari saja bagi Yakub. Itu adalah cinta anugerah Tuhan. Cinta itu anugerah Tuhan yang membuat seseorang bisa have the power untuk melakukan hal-hal yang berat, untuk melakukan hal-hal yang mungkin mustahil. Alkitab menulis seperti itu. 7 tahun itu terasa beberapa hari saja bagi Yakub. Karena apa? Karena dia cinta kepada Rahel. Yang berikutnya, dia tidak cengeng mengasihani dirinya. Kenapa ini perlu ditulis? Karena banyak orang cengeng. Banyak laki-laki manja. Ya, kemarin saya baru melayat, kemudian anaknya cerita, papa saya ini memang manja Bu Vivi, manja banget. Nah kalau mama saya sebaliknya, mama saya jatuh kecelakaan gitu, sama dokter rumah sakit disuruh nginep, opnam aja opnam. Oh nggak usah, udah jahit aja sudah, langsung saya mau pulang. Mamanya seperti itu, tapi papanya manja sekali. Ternyata saya baru tahu, oh ternyata memang banyak pria-pria yang manja. Tapi Yakub tidak. Kenapa saya bilang Yakub tidak cengeng mengasihani dirinya? Siapa Yakub?
Yakub itu anaknya Ishak. Ishak itu lebih kaya lagi dari Abraham. Ishak lebih kaya lagi dari Abraham. Dia cuma punya anak 2, Yakub dan Esau. Tapi karena dia seperti menipu ayahnya, dia kemudian lari. Dia harus bekerja di pamannya Laban. Dari seorang istilahnya anak orang kaya, mungkin dimanja, banyak pegawai, ada tukang masak, pembantu, budak dan sebagainya. Dia harus bekerja di rumah pamannya, banting tulang, bukan bekerja leye-leye kemudian bilang istri, udah kamu bilang papamu tuh loh, aku mau istirahat. Dia tidak ada. Dia bekerja keras, dia tidak cengeng mengasihani dirinya. Misalnya gini, aku harus terpisah dari mamaku, aku harus bekerja keras. Dulu di rumah papaku, aku gini, aku gitu. Tapi dia tidak cengeng mengasihani dirinya. Dia seorang great man, dia laki-laki, ya memang itu adalah jalan hidupnya, ya dia lakukan. Dia bekerja keras untuk dirinya dan keluarga. Nah, Yakub ini juga seorang yang luar biasa. Dia tegas dan kuat kepribadiannya. Dalam hal apa? Dia tidak pernah ragu akan perasaannya. Siapa di sini yang bingung akan perasaannya sendiri? Yakub bukan orang yang bingung dengan perasaannya. Dia tegas, dia tahu dia mencintai si Rahel. Ketika Rahel punya anak, siapa yang paling disayang? Anaknya Rahel. Dia punya 12 anak. Waktu pas Yusuf lahir, dia baru punya 11 anak dan punya 1 anak perempuan. Sebenarnya secara psikologis harusnya dia lebih sayang kepada anak perempuan, karena itu anak perempuan satu-satunya dari 11 saudaranya yang laki-laki. Tapi di firman Tuhan dikatakan dia mengasihi Yusuf. Mengasihinya itu tidak kaleng-kaleng, tidak samar. Mengasihi dengan kelihatan jelas gitu. Sampai akhirnya Yusuf dijual oleh saudaranya ke Mesir untuk jadi budak karena saudara-saudaranya iri. Karena Yusuf itu dimanja, dibikinkan jubah maha indah. Saudara-saudaranya enggak ada. Mungkin Yakub kalau sama anak-anak yang lain tegas gitu ya. Karena untuk punya anak laki-laki 11 orang, apalagi kemudian 12 orang, itu pasti orangnya harus tegas. Kamu gini, oh enggak nurut, kamu rotan, kan gitu. Supaya mereka menjadi anak-anak laki-laki yang bisa membantu pekerjaan Yakub. Tetapi dia mengasihi Yusuf dan itu sangat kelihatan. Karena apa? Itu anak yang lahir pada masa tuanya. Ketika dia lihat Yusuf, mungkin dia seperti melihat Rahel ketika pertama dia lihat Rahel. Karena kan dia sama Rahel 7 tahun dirasa beberapa hari saja, dirasa sekejap saja karena cintanya pada Rahel. Jadi ketika Yusuf lahir, anak laki kan biasanya mirip mamanya katanya. Ketika dia lihat Yusuf, kok seperti lihat Rahel waktu muda, jadi dia kembali perasaannya. Perasaannya itu tegas, perasaannya itu kuat. Dia tidak ragu-ragu akan perasaan. Ya, jadi nggak usah ragu-ragu akan perasaan saudara. Yang ini atau yang itu ya Tuhan. Gitu. Nah, yang ini apa yang itu Tuhan? Kalau itu harus belajar pada Yakub. Yakub tegas dan kuat kepribadiannya. Ya, kepada Rahel, dia tidak pernah memberi hati kepada istri-istrinya yang lain. Dia selalu pulang kepada Rahel. Rahel kan bilang, oh ya aku mau buahmu, nanti Yakub akan kusuruh untuk tidur dengan engkau. Berarti apa? Berarti selalu Yakub ada bersama Rahel. Walaupun dia punya istri 4, dia adalah mono hati. Dia pekerja keras, tahu diri, tidak banyak komplain. Setelah dia mau keluar dari rumahnya Laban, baru dia kasih daftar kejahatan Laban.
20 kali kamu menipu upahku, kamu gini, kamu gitu. Setiap kali ada dombamu yang hilang, aku ganti pakai uangku sendiri. Setiap kali ternyata dia sudah bikin daftar. Tapi sebelum itu dia tidak ada komplain, dia bekerja keras saja. Dia tahu diri, dia kan kerja di rumah pamannya, itu bukan rumahnya. Dia ada 4 istri dan anak-anak yang harus dia beri makan. Jadi dia tahu diri, tidak banyak komplain. Dan selalu ingat Tuhan. Dari mana saya tahu Yakub ini selalu ingat Tuhan? Mungkin dari ketiga the great man ini, Abraham, Ishak dan Yakub, yang paling banyak ditemui Tuhan itu ya Yakub. Dia gimana ketemu Tuhan, dia gimana ketemu Tuhan. Dan dia selalu bikin batu peringatan mesbah. Kemudian dia akan bilang, ini di sini aku bertemu Tuhan. Tuhan yang menolong aku. Dia bikin lagi mesbah. Dia selalu ingat Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Tapi banyak pria-pria kalau lagi susah ingat Tuhan. Tuhan tolong aku. Tapi kalau sudah sukses, yang diceritakan apa? Kehebatannya. Oh ya, itu karena saya tuh tidur hanya 3 jam. Ya, saya tuh yang lain itu makan ayam, saya makan ceker ayam. Maksudnya ngirit gitu loh. Itu semua yang diceritakan dirinya. Tapi Yakub selalu ingat Tuhan. Dikit-dikit dia bikin mesbah untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Yakub itu nama katanya artinya yang memegang tumit. Katakan yang memegang tumit. Jadi ketika Sarah memberi nama Yakub itu yang memegang tumit, itu tidak berarti apa-apa. Artinya adalah memang Yakub itu memegang tumit. Waktu pas lahir Esau duluan, tapi kemudian Yakub keluar juga memegang tumitnya Esau. Jadi dikasih nama Yakub, artinya yang memegang tumit. Tapi kemudian karena kisah Yakub, orang mengidiomkan kata memegang tumit itu dengan artinya penipu. Jadi bukan artinya orang tuanya itu menamai Yakub itu penipu. Gitu kan yang biasa kita diajarkan. Kok saya pikir kok tega banget orang tua anak baru lahir dinamakan penipu. Tidak seperti itu. Ketika dinamakan itu memang hanya yang memegang tumit. Tapi karena kisahnya Yakub menipu ayahnya dan sebagainya, membuat orang mengidiomkan namanya dengan arti penipu. Ya, kalau di Bali itu benar-benar nama itu luar biasa. Jadi ada yang namanya Iwayan Kantor. Ya karena apa? Mungkin lahir di kantor. Jadi udah namanya Wayan Kantor, kan? Ada namanya Pak Nengah Pensil. Jadi ketika mamanya lagi pegang pensil, brojol lah dia. Jadi namanya Nengah Pensil. Tapi Yakub ini dikasih nama Yakub bukan artinya orang tuanya bilang dia penipu, bukan. Kemudian namanya itu jadi seperti idiom penipu. Tetapi pada saat diberikan namanya tidak bermaksud demikian. Dia jadi contoh apa yang dia tabur, dia tuai. Dia menipu siapa? Menipu papanya. Dia bilang, ya aku ini Esau anakmu Pak, kasih berkatmu kepadaku. Itu dia menipu bapaknya sekali. Kemudian dia ditipu orang berapa kali? Pertama dia ditipu Laban. Orang dia minta Rahel dikasih Lea. Jadi keperjakaannya itu bersama si Lea, bukan dengan Rahel. Itu dia ditipu sekali. Kemudian dia ditipu lagi soal upah-upahnya. Nanti saudara bisa baca sendiri. 20 kali kau mengubah upahku. Aku kerja keras siang dan malam. Kau gini, kau gitu, kau gitu-gitu. Dia ditipu berkali-kali oleh Laban. Yang terakhir dia ditipu oleh siapa? Ditipu oleh siapa? Ada yang tahu? Ditipu oleh anak-anaknya. Memang kalau sepatu baru langsung tokcer gitu ya. Dia ditipu oleh anak-anaknya.
Anaknya bilang apa? Yusuf, anak kesayanganmu itu dimakan binatang buas. Ini loh buktinya jubah maha indah itu penuh darah. Jadi Yakub kemudian nangis. Dan dia kemudian mencintainya siapa? Sayangnya sama Benjamin. Dari mana saya tahu dia sayang Benjamin? Ketika Yusuf sudah menjadi orang kuat di Mesir, dia minta Benyamin dibawa. Kalau kamu mau bahan makanan lagi, bawa adikmu yang kamu ceritakan kepadaku untuk bawa ke sini supaya aku lihat kalau ceritamu itu betul. Dia kan lagi bersandiwara di depan saudaranya. Kemudian dibilanglah itu kepada Yakub. Yang Perdana Menteri itu bilang suruh bawa Benjamin. Oh, kok enak kamu? Kalau kamu bawa Benjamin, artinya kamu mau nyuruh aku cepat mati. Itu katanya Yakub. Jadi dia menyayangi anak-anak dari Rahel. Karena dia tegas dan kuat kepribadiannya, dia tidak pernah ragu akan perasaannya. Ya. Nah, Yakub itu contoh dari apa yang ditabur akan dia tuai. Jadi hati-hati dengan apa yang kita buat. Apa yang kita katakan, apa yang kita buat pasti akan kita tabur. Cepat atau lambat. Ini bukan ancaman dari saya, tetapi ini adalah Alkitabiah. Tetapi satu hal yang kabar baik, Tuhan mematahkan stigma Yakub penipu dan mengubah namanya menjadi Israel. Israel sampai sekarang masih ada, menjadi menjadi negara yang gimana ya? Dihujat habis-habisan dan dimuliakan habis-habisan. Di satu pihak dihujat habis-habisan, di satu pihak masih banyak orang yang meninggi-ninggikan Israel. Kemudian yang terakhir, Yakub tidak membabi buta membela perbuatan anaknya. Pernah ada satu saat Dina itu istilahnya diperkosa sama anak kepala suku. Tapi kemudian anak kepala sukunya itu jatuh cinta sama Dina. Jadi dia minta kepada papanya, lamar Dina itu untuk aku, Pak, gitu. Dan ini katanya kalau di Alkitab, kalau Bapak Ibu baca, ini anak muda ini anak yang sangat dihormati di sukunya. Terus bapaknya jadi minta ke Yakub di depan saudara-saudara yang laki, berikanlah adikmu, anakmu itu kepada anakku untuk dinikahi. Nanti kamu boleh ambil perempuan-perempuan kami untuk kamu nikahi juga. Ya, nanti kamu mau minta apa akan kami berikan. Jadi sebenarnya itu ada niat baik. Kemudian Simeon dan Lewi, ya kebetulan Pak Simeon datang tapi bukan Pak Simeon yang ini. Simeon dan Lewi itu bilang, oh kami nggak mau terima orang kalau nggak disunat karena kami ini bangsa terpilih, jadi kami harus disunat. Jadi sunat semua laki-laki dari sukumu, baru setelah itu kami akan memberikan Dina kepadamu. Pas mereka kesakitan, kemudian mereka memberi diri mereka disunat. Saat mereka kesakitan belum pulih, zaman dulu itu sunat nggak pakai laser ya saudara. Kok zaman sekarang tuh laser. Dulu itu dikerat pakai batu. Bayangin itu dikerat pakai batu, pakai pisau dari batu. Jadi pulihnya entah berapa lama. Jadi ketika mereka semua terbaring sedang kesakitan, mereka semua dibunuh oleh Simeon dan Lewi. Nah, Yakub itu tidak membela. Bukan artinya kalau kita punya anak pokoknya harus dibela, anakku pokoknya benar. Yang salah pasti orang lain. Betul, menyayangi anak itu boleh. Tetapi tetap harus ada logika, tetap harus ada sesuai firman Tuhan, tidak membabi buta membela perbuatan anaknya. Kenapa saya bilang begitu? Kalau Bapak Ibu baca, mungkin di Kejadian mana ini ya, ini atau ini, ketika terakhir sebelum Yakub meninggal, dia memberi berkat kepada anak-anaknya. Apa yang dia katakan mengenai Simeon? Engkau anak, baca aja deh kita, Kejadian 49 ayat 5 dan 6 Om. Kejadian 49 ayat 5 sampai 6.
saya bacain aja ya. Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka ialah alat kekerasan. Lanjut Om. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Nah ini saya juga nggak jelas apa itu keting lembu. Ya, jadi dia tidak membabi buta, dia ingat masalah itu. Dia tidak kemudian melupakannya, dia ingat, oh itu perbuatan yang tidak baik. Ya, orang itu ada maksud baik tapi dibalas dengan hal yang tidak baik. Apa yang kita pelajari dari the great men Abraham, Ishak dan Yakub? Tentu saya berharap pria-pria menjadi pria-pria yang great men, ya. Yang wanita juga menjadi wanita-wanita yang the great woman. Walau dunia berganti nilai-nilai, tetapi nilai yang kita anut harus berdasarkan firman Tuhan. Ya, jadi jangan terpengaruh orang bilang kita harus mengasihi. Itu mereka LGBT itu mereka tidak mau menjadi LGBT. Memang Tuhan menciptakan mereka demikian. Tuh kemudian kita ikut. Benar, kita mengasihi mereka, tapi kita tidak akan pernah setuju dengan perbuatan mereka. Ya, karena Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Kemudian misalnya aborsi. Kalau di Indonesia mungkin tidak severe ya, tidak keras, tapi kalau di luar negeri itu pro-choice dan pro-life itu sangat keras. Yang pro-choice itu merasa bahwa ini tubuhnya, dia berhak memilih mau anaknya tetap ada atau karena masalah kesehatan, ekonomi itu bisa digugurkan begitu saja. Sedangkan yang pro-life, kita adalah pro-life. Walaupun janin itu baru berumur berapa hari, itu sudah bakal janin. Dan apa yang dilakukan orang untuk menggugurkan kandungan, itu bayi itu, janin itu dimasukin seperti tang di rahim, kemudian dipotong-potong. Jadi kayak tahu tipat gitu loh. Kalau makan tahu tipat kan tahunya dipotong-potong, kurang lebih seperti itu. Tetapi itu untuk bayi. Kita tetap pro-life. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah bilang bahwa aborsi itu oke. Kecuali membahayakan si ibu, ya, membahayakan ibu. Ini pilih nih mau ibunya yang mati atau anaknya yang mati. Nah, bapak-bapak yang the great man biasanya akan bilang kalau bisa keduanya. Tetapi kalau misalnya harus pilih salah satu, saya pilih istri saya. Amin. Enggak ada yang amin. Soalnya mereka pikir gini, kalau itu kejadian, pilih anak saja saya bisa kawin lagi, ya kan gitu. Bagaimana pria berdasarkan firman Tuhan, bagaimana wanita berdasarkan firman Tuhan. Hal-hal mengenai suami istri, mengenai anak, mengenai aborsi, mengenai LGBT dan sebagainya. Kita bukan orang-orang yang sempurna. Tentu ada banyak hal kita juga terus belajar. Tetapi kita bisa belajar dari Abraham, Ishak dan Yakub. Sungguh sangat terharu. Ketika saya belajar mengenai bahan ini, saya sangat terharu. Ketika membaca bahwa Tuhan tidak malu disebut Allah mereka. Saya kemudian bertanya, Tuhan malu enggak ya punya anak seperti saya? Tuhan malu enggak disebut Allahnya saya? Itu juga yang saya tanyakan. Karena itu jangan membuat malu Tuhan. Biarlah Tuhan tidak malu akan kita. Biarlah Tuhan tidak malu menjadi Allah kita. Kami berterima kasih buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau mengingini kami sebagai pribadi yang luar biasa.
dan itu dimulai dari rumah tangga kami. Biarlah Tuhan setiap kami suami istri tempat ini Tuhan, kami saling mengasihi satu dengan yang lainnya, kami saling menghargai, kami saling memberikan yang terbaik sampai akhir, sehingga berkat Tuhan turun atas rumah tangga kami. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kami dan kami dapat melakukannya. Kami juga mendukung doa Tuhan untuk Ibu Vivi yang telah menyampaikan firman-Mu. Tuhan memberkati kehidupannya, Tuhan memberkati kesehatannya, Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan memberkati pelayanannya. Kemanapun beliau pergi, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan, dan apapun yang beliau perbuat untuk Tuhan, Tuhan menjadikannya berhasil. Tuhan, apabila sebentar lagi Tuhan kami akan memakai tubuh dan darah Tuhan, Tuhan yang layakkan kami, Tuhan yang sucikan kami, Tuhan yang kuduskan kami, sehingga kami layak untuk memakai tubuh dan darah-Mu, dan menjadi pengingat kami betapa besar kasih pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan juga mengurapi dan menguduskan setiap tangan-tangan pelayan Tuhan yang akan membagikan kekudusan di atas segala kekudusan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk, petugas akan membagikan, kita akan menyanyikan lagu ini lagi. Yesus, Kau telah dosaku, karena kasih-Mu padaku. Jemaat nyanyikan. Yesus, Yesus, Kau telah memulai. Yang sudah dapat boleh berdiri. Yang baik dalamku, Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku
agar indah bagimu. Pada malam sebelum Yesus diserahkan, dia memecah roti. Dia berkata, lakukan ini sebagai peringatan akan aku. Sebagai peringatan bahwa kita sudah mati bersama Kristus dan hidup kita saat ini adalah hidup untuk Kristus. Mungkin perjalanan kita tidak mudah, karena itu Tuhan menyuruh kita melakukan hal ini, menjadi peringatan akan Dia yang telah mati buat kita. Mari angkat roti dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala. Inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Makanlah dan jadilah berkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus juga menuang anggur dan Ia berkata, mari angkat anggur dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala. Inilah darahku yang kucurahkan bagi kamu. Percaya bahwa ini bukan sekedar anggur, tapi ini adalah darah Kristus. Akan memberi kekuatan baru dalam hidup kita. Akan memberikan mujizat, kesembuhan, atau apapun itu yang kita butuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, minumlah dan jadilah berkat. Angkat kedua tangan, kita akan nyanyi lagu refnya. Pujimu Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu. Terima kasih Tuhan, benar kami tidak sempurna, tetapi Engkau yang sempurna. Biarlah Engkau menyempurnakan hidup kami. Banyak yang harus kami pelajari, banyak yang harus kami perbaiki. Engkau ada di setiap langkah kami, memberikan kekuatan kepada kami dan memberikan pertolongan apapun yang kami butuhkan. Kami percaya Engkau Tuhan Allah yang setia. Terima kasih, terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kiranya hamba-Mu sungguh berdoa. Kiranya jemaat Gereja Kristus Jawaban boleh menjadi jemaat yang tidak mempermalukan nama Tuhan. Dan Engkau tidak malu untuk disebut sebagai Allah kami. Dan biarlah hidup kami juga makin hari makin boleh mempermuliakan nama Tuhan. Kami percaya Engkau selalu menyediakan kekuatan sebesar yang kami butuhkan. Engkau selalu menyediakan jalan keluar, pertolongan, apapun yang kami butuhkan. Bahkan Engkau memberi semua yang terbaik dalam kehidupan kami. Bukan untuk kami menjadi sombong atau terlena dalam kehidupan, tetapi supaya kami boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan, untuk yang melayani sore hari. Juga ada yang melayani pagi dan sore.
Berkat Tuhan juga tercurah dalam kehidupan mereka. Engkau memberkati apapun kebutuhan mereka, apapun permasalahan mereka. Mereka akan meminta kepada Engkau dan Engkau akan menjawab lebih dari yang mereka doakan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkat dari Allah Bapa, dari Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sampai akhir zaman, dan nama kita semua tercatat dalam kitab kehidupan. Pulanglah dan jadilah berkat dimanapun engkau berada, biar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kami terima berkat-Mu Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus sampai selamanya. Kami terima berkat-Mu Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus,